Tuh alur gue raba-raba, gue berasa kayak ini tangan, gue pikir tadinya rumput laut. Karena gue mikir nyelam tuh dalam laut gitu. Sugesti gue, rumput laut apa rambut nih? Beradu pala, gue tarik mundur, gue keluar tuh, gue ke udara, pala gue naik ke daratan. Cuman segini lah gitu, gue ngambang di air karena dalam ya kan. Cuman pala gue udah di udara. Itu berbarengan sama dibuka tuh, pintu tenda. Dilebarin sama Tapong, teriak, "Woi, lu mabok?" Kagak mau nengok, nangisnya makin jadi. Gua mau pulang. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, hari ini gue kedatangan seorang narasumber nih, yang punya pengalaman yang bisa gue bilang pengalaman yang cukup unik nih. Jarang-jarang orang lagi main ke gunung ya, nemuin jasad bang ya? Iya bang. Jasad ya? Iya. Bang Kancil. Siap bang, Jok. Apa kabar bang? Baik, alhamdulillah. Ya mungkin muka Bang Kancil itu familiar nih, karena beliau udah lumayan banyak ngisi tamu lah di channel lain. Tapi cerita kali ini menarik nih. Kayak yang gue tadi bilang. Waktu itu lu main ke sebuah gunung Bang Kancil ya? Iya. Sebuah gunung di Jawa Barat. Ini gunungnya kita nggak bisa sebutin Bang ya? Siap bang. Jadi ya sebuah gunung X lah di Jawa Barat. Lagi main ke gunung, terus nemu curug Bang ya? Iya betul bang. Dan kok bisa nemu jasad orang yang udah nggak bernyawa bang? Iya. Jadi Bang Kancil, Ya, nggak usah lama lagi, udah penasaran kan? Gimana sih cerita pendakiannya Bang Kancil ini ke gunung itu sampai akhirnya nemu jasad itu, dan apakah pas nemuin itu banyak kejadian-kejadiannya juga? Mode horor aktif. Oke bang Jo, jadi berawal gue dari anak-anak kampung ya, wadah kampung, mapala kecil gitu, dari warisan dari senior lah. Ya biasa lah cuap-cuap di tongkrongan, tiba-tiba 1-2 orang langsung meluncur nih ke terminal untuk pendakian ke daerah Gunung Jawa Barat. Nah di situ kan kita langsung pas baca SMS, gue udah di terminal nyoh, lagi OTW. Frontal dong kita telepon, brengsek loh, ngajakin dadakan, toto udah jalan duluan. Udah, Sarlo lu mau kemana? Tempat biasanya, daerah Jawa Barat. Oke dah, lu tunggu gue di sana. Nah gue di tongkrongan itu sama teman-teman yang lain, gue sekat-sekut juga Bang Jo. Yeah. Gue cabut, ambil gitar, sepik pulang. Lu mau kemana Ngor? Gue pulang dulu. Ambil tuh gitar tuh, gue pojokin di tembok di tongkrongan. Cabut, sampainya gue di rumah langsung gue buru-buru prepare. Apa semua gue masukin dalam carrier, biar gimana carrier gue tuh jejak. Iya, Gitu. padat. Biar enak dipakai di pundak. Sampai sejauh itu gue langsung cabut lewat pintu belakang rumah. Begitu juga gue sampai di terminal, gue langsung telepon teman-teman yang masih ada di tongkrongan Bang Jo. Men, gue di terminal mau nyusul si Tapong sama yang lain. Bangsat lu pada. Ya udah, tunggu gue di sono, seduhin gue kopi. Cabut semua tuh teman-teman yang ada di tongkrongan itu, nyusul semua lah intinya. Sampai di lokasi daerah Jawa Barat. Di rumah petua itu kita kongko segala macam. Sampai gue datang ke situ juga langsung suguhin kopi sama teman, dan gue sedikit frontal sama teman, marah kecil. Nah pada akhirnya kita enjoy aja dari situ, nunggu yang lain datang. Udah, ntar semuanya datang, ngopi segelas 2 gelas, habis rokok sebat kita langsung pendakian aja. Berarti lu emang kalau naik begitu bang ya? Kayak Iya. dadakan gitu kayak. Jadi emang pada bocor halus deh nih, tim gue semua mapala-mapala di kampung gede pada begitu anak-anaknya gitu. Jadi apa yang diomongin hari itu ya kejadian, langsung berangkatnya udah emang pada bocor. Nah terus pas di sono gimana tuh pas sudah pada ngumpul semua? Singkat cerita pas sampai di sono datang semua dah tuh pada akhirnya ngerokok sebat, ngopi-ngopi. Nah kita konfirmasi sama petua di situ lah bisa dibilang ya. Pak mau izin nih malam ini juga kita mau ngelakuin pendakian. Oh nggak bisa, dihadang tuh sama omongan beliau. Kalau mau nanti pagi berangkat. Udah ngapain sih buru-buru? Udah lama nggak kesini juga, ngobrolnya lagi. Ya udah istirahat dulu kita di situ dah. Karena nggak dapet izin, pagi kita lakukan pendakian bang. Oke. Dalam pendakian di pagi itu
kita nikmatin bang. Itu kisaran belasan orang lah saat itu kita ya. Dari rencana 13 itu nggak sampai semuanya ngikut. Oke. Nah akhirnya di perjalanan pagi itu tiba di pagi nih kita berangkat, masih F1-nya kita masih senang-senang di jalur. Aman tuh ya. Ketemu jalur setapak, tap sampai pada akhirnya kita dengar suara curug bang. Nah di pertengahan kaki gunung kita dengar suara tersebut. Nah dari si Tapong ini ngedorong nih reaksinya, men mandi dulu kali ini anak. Kita cari tahu nih curug ini ada di mana nih. Soalnya ya jujur dari jalur itu saat itu ya gue baru tahu curug yang ini nih yang gue datengin. Gue taunya curug yang agak ke atas lagi bang, ada tempatnya. Nah akhirnya kita cari tahu, melipir ke kanan, ke bawah, sampai akhirnya kita juga pun pada kaget. Curugnya itu lubang airnya itu, penampungan airnya itu kayak sumur lah model gitu ya. Itu ada di bawah kaki kita. Curugnya di samping kita tuh, gerojokannya. Jadi intinya di bawah kita tuh curug. Wah anjay keren banget ini kata si Tapong dan lain-lain. Nggak banyak ngomong, nggak banyak cerita. Gua buka keril, gua buka baju, yang mana gua pakai celana trek tuh, celana gunung. Gue langsung loncat dari atas itu bang ke lubang tersebut. Berarti itu tebing ya gini ya? Tebing ya kisaran ada 15 meter lah kurang lebih. Loncat dari situ? Loncat karena gue lihat warna air bang. Ke dalam ya? Jadi dari aman. Warna hijaunya, pekatnya ini gue bisa paham lah, sedikit paham. Karena gue udah banyak belajar teori itu dari senior dulunya. Nah langsung gue loncatin. Ada tuh kisaran 3 kali putaran tuh gue salto bang. Baru ketemu dasar air. Tas. Nyelam. Ternyata gue ngerasa selain air ini dingin, dasarnya ini nggak ketemu sama gue bang. Saking dalamnya mungkin. Itu. Saking dalamnya mungkin nggak ketemu tuh, gue nggak bisa nyentuh dasarnya. Sampai di dalam air tuh gue putusin untuk gue balik kanan. Gue naik, nimbul kepala gue ngirup udara segar. Teman-teman dari bawah nih gue teriakin yang masih di atas. Ayolah cemen lu, katro lu. Semua akhirnya pada loncat tuh kayak bolang. Deng sampai nyebur. Kita main di air curug kan di mana-mana pastinya dingin bang ya. Ada kisaran setengah jam kita senang-senang di curug itu di air. Kita melipir ke kanan karena ada satu temen yang mana di curug sebelah kanan itu ada space lah, bisa muat 1-2 tenda kalau kita ngecamp. Cuman di situ temen nggak buka tenda, cuman ngeluarin peralatan nesting, kompor, dia masak air buat kita yang pada berenang tuh. Tuh barang-barang kita tinggalin di atas, karena dari atas kita loncat tuh, kita buka semua pakaian, segala macam. Kita ngeres, naik dari air, langsung tuh nongkrong bareng di depan kompor gunung. Nah, sontak si temen ini saat kita samperin jongkok di depan kompor itu nyari kehangatan dari uap api lah ya. Temen langsung merapat nih ke kita. Nyoh, di atas ada bapak tua sama seekor anjing yang dari tadi lu mandi ditontonin sama dia. Ah yang bener loh. Pas kita nengok semua, bener adanya orang tua tersebut di atas bang. Gua pola pikir saat itu sama teman-teman, doi mau nyolong nih, karena carrier kita ketinggalan di atas, pakaian kita di atas semua tuh. Dari atas kan kita langsung loncat tuh. Yang kita pikirin itu, doi mau nyolong nih. Cuman nggak sampai di situ bang kecurigaan gua. Ya udah lu tunggu sini semua, bikinin kopi dah. Gua bangun dari jongkok, terus gua tegur. Pak, misi pak, Hampura numpang mandi pak di sini di curug, bersihin badan, mau lintas nanti kita mau naik gunung ke atas lebih ke atas lagi gitu kan, mau ngetrek lah bahasa anak gunung gitu. Sok mangga teruskan. Nah gue pikir dari bahasanya itu dia mau SKSD nih sama kita nih. Dibikinin sama temen gue kopi. Kopinya apanya? Udah bikinnya kopi susu. Kagak adanya. Udah kopi hitam campur susu aja, udah susu saset. Gue bilang jadi kopi susu kan tuh. Gue bawa tuh bang. Gue bawa melipirin tebing curug ke atas tebing itu tempat gue loncat. Pak, maaf pak, ini ada suguhan dari kita ala kadarnya lah gitu. Ada kopi pak buat ngangetin badan enak pagi-pagi gini. Oh enggak, saya bukan maksud nonton kalian mau minta ini. Mau minta bikinin kopi atau minta makanan. Karena gue pikir dia sama satu ekor anjing kan, sekalian tuh gue bawa roti tawar. Gue pikir dia buat ngasih anjingnya lah gitu kan. Dia tolak itu. Kiriman dari gue ditolak. Kamu turun aja lagi, terus kalau masih belum puas mandi lagi. Duh, maksudnya ada apa gitu ya? Oh ya udah pak, saya balik lagi ke teman saya gitu. Kan gue ngargain dong. Gue balik lagi ke teman, balik kanan. Tuh dia diri. Jang,
Iya tangkep, ngelemparin tambang dadung yang udah digulung bang. Itu panjangnya lumayan, kisaran ada 10 meter kali lebih itu. Tali tambang tuh bang, tali tambang dadung itu dilemparin sama dia dari atas. Itu langsung jatuh ke air. Terus temen gue langsung ngambil, nyebur ke air, berenang, ngambil tali tersebut. Nah gue masih keadaan posisi turun tuh muter untuk ke teman-teman lagi tuh bawa roti sama kopi yang dia tadi gue kasih nggak mau. Begitu nyampe ke teman-teman, Cil, ini tali buat apaan? Lah lu gimana? Gue bilang gitu kan. Coba tanya. Ah lu aja, gue kagak ngeliat orangnya, ngeri gue gitu. Emang sedikit serem bapak-bapak ini mukanya. Kayak muka sangar lah gimana sih gitu kan. Tapi aman Cil di atas. Aman gue bilang. Lu bukan sekalian bawa peralatan turun kemari. Ribet ngaco gue bawa ini juga segala macam gitu kan. Udah biarin aman kayak orang baik gitu. Dia teriak di situ. Setelah gue nyampe tuh sama teman-teman nanya tambang itu buat apa. Dia teriak di situ dari ketinggian. Jang, mandi lagi sok. Sekalian bawa tambang itu, ikat ke pohon ujungnya. Sebagian megangin, sebagian nyebur. Nanti kelar bermain di air ini, dia nunjuk tuh ke bawah. Di air ini, salah satu tuh ke depan tuh, ke tembok curug, ke tebing curug bang. Itu selamin ada lorong di situ. Cuma ngomong begitu. Nah, gue kan belum pada nyebur nih. Sembari megang itu tali, gue teriak lagi ke orang tua ini. Terus kalau di situ ada lorong, kita mau ngapain Pak? Suruh masuk ke situ. Kenapa nggak Bapak aja? Gue bilang begitu kan. Enggak, kalau saya nggak bisa berenang. Yang pantas kamu bersama teman-teman itu masuk ke lorong itu gunakan tambang ini sebaik-baiknya. Ada apaan nih men? Gue bilang gitu sama teman-teman. Nah, si Tapong bangun yang masak air yang tadi gue bilang. Diri, dia doang nih yang belum mandi. Yang belum nyebur ke air, belum basah badannya. Ngor, kalau kata gue mah ini bertanda ada temen yang ingin pulang. Gue langsung refleks dari omongan si Tapong di kuping gue. Gue ikat tuh tali, gue aur tuh tali, gue lempar ujungnya. Lu ikat ke pohon, sebagian lu pegang di badan tali. Kalau ini gerak, tarik gue dari kedalaman tali ini. Kode lu itu aja, gue gitu sama teman-teman gue. Gue ikat ujung tali yang satunya ke pinggang, ke lubang gesper nih, sama ke pinggang gue lilitin 2 lilitan, terus gue ikat tali simpul. Gue nyebur langsung dari situ. Kopi, roti gue taruh, gue nyebur. Lu jangan ada yang nyebur, pegangin nih tali. Kalau ini tali geraknya kenceng, lu tarik gue buru-buru dari kedalaman. Gue terabas itu dalaman. Dari air itu gue nyebur, gue cari. Karena kan makin dalam kan mata makin perih bang. Gue cari, gue terawang-terawang. Sampai pala gue mentok di bunderan itu. Lorong itu. Tembok lorongan itu. Ternyata gue udah sampai tuh. Sugesti gue bermain di situ. Hayalan gue, oh ini udah di dinding curug nih. Gue bilang. Gue ngambil oksigen dulu. Gue bangun dari renang gue itu di dalam air, gue bangun, gue nongolin pala, gue ngambil pernapasan. Gue atur pernapasan. Ini tembok gue pegang bang. Yang mana jadi buat tanda gue di bawah ini loh ada lubang. Udah pas pala gue nimbul, tangan gue di dinding. Gue tarik napas, gue atur napas gue pola pernapasan, gue nyebur tuh. Gue cuman ngacungin jempol ke teman-teman sembari nyebur. Karena ya peralatan seadanya, cuman menggunakan tambang dadung itu dari si bapak ini. Gue nyebur, gue tenggelamin badan gue, tuh gue masuk ke lorong itu. Yang mana gue pikir tadi gue coba pakai tangan, kok makin jauh gitu, kagak dekat gitu, nggak bisa jangkauan. Gue coba pakai kaki di dalam air itu, gue keadaan lagi nyelam, gue coba pakai kaki, lah makin jauh juga, berarti nih lubang dalam gitu. Nah curiga gue, ini lubang apa gitu. Kan kita masih awam kan, belum tahu apa-apa, dan kita pahamnya baru itu kalau di situ ada goa, gitu ada lubang. Nah gue selemin tuh, gue masuk badan gue, pala gue. Gue raba dalam kegelapan tuh, gue nggak berani melek karena makin dalam kan perih mata. Apalagi kan nih air curug kan banyak abu apa kotoran lah gitu kan. Tuh gue gue raba-raba, gue berasa kayak ini tangan, gue pikir tadinya rumput laut. Karena gue mikir nyelam tuh dalam laut gitu. Sugesti gue, rumput laut apa rambut nih gitu. Itu dalam air bang. Lagi keadaan gue ngeraba-raba di kegelapan lorong itu, tali gue ini yang nyatu ke pinggang itu kegesek-gesek di bibir rahang itu, di bibir karang. Kegosek-gosek karena penggerakan gue aktivitas di dalam air, di dalam lorong itu, ditarik lah sekencang-kencangnya sama temen gue dari daratan nih, kayak orang narik layangan lah gimana sih kalau lagi ngadu layangan gitu kan, bareng-bareng narik,
Keluar lah gue kedorong kan, mau nggak mau karena badan kan kayak ketali. Frontal gue di situ bang. Pas gue nimbul ke udara, gue langsung marah di situ. Gue tunjuk pakai tangan kiri. Kampret lu semua, ngapain lu tarik gue? Lah dia pada panik ternyata. Gue pikir lu minta pertolongan. Kenapa ini tali gerak-gerak? Lo gue mana tahu, gue bilang gitu. Kan gue di dalam air, gue bilang. Udah lu lepas semua. Lu tinggalin tali, jangan ada yang lu pegang. Udah patokan gue cuman pohon, gue bilang gitu kan. Karena ujungnya udah keikat pohon. Lu jangan ada yang pegang tuh tali. Bikin ribet lu semua, gue bilang. Gue nafsu tuh bang. Begitu gue mau nyelam lagi untuk kedua kali. Nih, apa ini di dalam air nih, tangan gue nih masih kayak ada ngeraba-raba gitu. Ternyata pas gue angkat, itu guntukan rambut panjang bang. Anjrit. Gue nyelam nggak pakai ngomong sama teman, untuk kedua kalinya itu tambang di backup sama dia yang awal dilepas semua karena gue marah. Gue nyelam lagi. Begitu sampai di mulut lubang itu, gue beradu pala bang di dalam air. Beradu pala, gue tarik mundur, gue keluar tuh, gue ke udara, pala gue naik ke daratan. Cuman segini lah gitu, gue ngambang di air karena dalam ya kan. Cuman pala gue udah di udara. Itu berbarengan sama jasad wanita, bang. Yang mana jasad itu udah bengkak, bang. Di situ temen langsung gimana sih, refleks lah ya bisa bilang ya. Loncat tuh dari daratan tuh, loncat nungguin munculnya gue. Ketika gue muncul kan berbarengan tuh sama jasad perempuan. Itu langsung loncat. Yang mana gue pikir mau nolong gue, ternyata langsung nge-backup jasad tersebut. Jadi alhamdulillah temen pada cekatan lah gitu kan. Langsung digendong. Itu maur bang. Nah, dagingnya itu maur sebagian. Dari betis ini ke kaki udah nggak ada. Karena mungkin udah kelamaan di air, di dalam air lah gitu ya. Itu maur. Jadi setengah kaki ini udah nggak ada, gerowak. Begitu ditandu bareng sama air gitu kan, dibawa ke pinggiran, mau diangkat tuh maur, kakinya udah nggak ada. Itu gue mungutin bang, sampai namanya kita lagi di air gitu kan, ngambang di air itu lagi apa sih namanya, jaga keseimbangan. Itu daging tuh sepotong-sepotong pada di sini gue. Di air itu gue ambilin bang, gue ambilin, gue buka kaos, gue masukin di kaos. Karena kan kita nggak bawa persiapan, nggak bawa kayak plastik apa trash bag gitu kan, bawa badan doang sama pakaian yang gue pakai. Nah karena yang tadi awal gue bilang, awal kita mandi kan udah kedinginan, begitu bapak itu ngelemparin tali, ya tuh gue nyebur dengan sigap, itu gue pakai kaos bang, karena masih dingin gitu kan. Ya itu kaos gue buka buat ngambilin aur-auran itu, daging tersebut. Masukin yang ngambang di air tuh di depan mulut gue, sampai teman-teman tuh nge-backup ke daratan, ke bebatuan karang dah gitu. Pas digeletakin tanpa teman-teman sadar, namanya batu karang kan ada gumpal-gumpalan gitu dong. Itu pas digeletakin, palanya langsung keluar air, kempes. Jadi pada intinya keganjel batu kali ya, batu karang itu pas digeletakin celentang gitu udah keganjel, kebentur batu, kempes nih pala. Jadi darah itu juga udah nggak merah kayak apa sih, darah campur air gitu bang. Nah ternyata itu kagak sampai waktu lama bau aroma itu, aroma dari si korban ini bau. Udah kita nggak inilah kasarnya, nggak kita tutupin, muntah bener kita situ bang, enak lah gitu kasarnya bau busuk itu. Terus kita lari ke atas. Ini cewek dewasa? Pantaran bang. Sebentar. Di kisaran ya umuran 21-23 lah. Nah gue mau lari ke orang tua ini, baru setengah jalan orang tua ini diiringin anjingnya tuh. Yang tadi gue bilang dia bawa anjing. Itu nyamperin kita. Terima kasih. Ini yang saya mau bilang. Karena ternyata almarhumah 6 bulan hilang. Di jalur itu. Saat mereka pendakian bersama timnya dan rombongan lah bisa dibilang ya. Dari daerah mana gitu rombongan itu. Ada salah satu pendaki cewek di rombongan ini hilang. Dan dicari tuh udah 6 bulan lamanya nggak ketemu. Belum kedetek lah gitu. Loh, kok Bapak bisa tahu kalau di sini ada sosok perempuan gitu kan di lubang ini, dan lubang ini kok Bapak bisa tahu sedangkan Bapak nggak bisa berenang? Ada temen udah 3 hari datang ke rumah. Dan ternyata setelah gue pahamin, temen si Bapak ini bukan temen antara lu sama gue gini bang, kelihatan. Jadi temennya ini temen goib. Jadi si Bapak ini memang bukan orang sembarangan. Jadi ada temen namu ke rumahnya, beberapa temen namu ke rumah ngebilangin kalau mau dibawa pulang, orangnya ada di situ. Satu curug nih, begini gambarannya gitu kan. Di situ ada lorong.
Makanya begitu gua sama teman-teman mandi di situ mau melakukan pendakian ke gunung itu, si bapak itu nongkrongin gua karena dia lagi nunggu siapa orang yang bakalan kesini, itu yang saya bakal minta tolong. Oke. Nah dari kejadian itu, gue semua langsung pada down dong, panik lah gitu kan. Nah si Tapongin temen gue, udahlah men, prepare aja kita lanjutnya pendakian. Niat kita mau pendakian. Gue nambah kusut nih kalau ngeliat kayak gini, nambah bingung gitu kan, nambah parno. Yakin lo mau ngelanjutin? Gue bilang, yakin men. Gue izin lah tuh sama si petua itu. Yang mana si petua itu pas setelah gue izin, Pak saya mau izin prepare terus saya mau melanjutkan perjalanan untuk melakukan pendakian di gunung daerah sini. Ntar dulu, tahan, tunggu. Kenapa? Tunggu temenin saya di sini. Kan gue makin panik. Temenin. Udah sugesti gue udah kemana-mana lah. Nah itu ngobrol kecil lagi dia. Jadi menghambat perjalanan gue lah gitu, keberangkatan gue. Dia ngobrol kecil dalam arti ya kalau mau mampir ke rumah begini tempatnya dikasih patokan sama dia. Terus dia ngebahas soal sejarah almarhumah nih bang, bersama rombongan dari ini dia jelasin. Nah dari situ gue denger suara gonggongan anjing makin banyak bang, gitu kan. Nah itu ternyata rombongan dari komunitas pemburu babi. Oke. Di hutan tersebut. Jadi rombongan gonggongan anjing itu dibarengin sama yang punya nih, yang miarani anjing. Dari atas tebing itu tempat gue loncat, itu dia pada berkumpul di situ. Gara-gara dia pada tahu di situ ada kita-kita orang dari gonggongan anjing ini, kedetek dari gonggongan anjing. Pak, kenapa? Ada apa? Nah mereka ini bapak-bapak ini kenal sama bapak yang lagi ada di bawah bareng gue evakuasi si korban. Nah sini, kak dia mana ya semua? Turun deh tuh semua tuh sama anjing-anjingnya tuh. Nah dia ngobrol di pojokan. Di situ gue baru dibolehkan tuh, dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan. Udah kamu sampai di sini saja. Udah kenalan sedikit, kita kenalan sama bapak-bapak di situ, termasuk si bapak ini. Nah, terima kasih atas ini jasanya segala macam. Ya kita sih awalnya nggak terlalu udahlah. Soalnya gimana ya? Takut ke bawah bang gitu. Iya. Karena ini jasad gitu kan. Ya intinya kita rela itu nolong gitu kan. Karena itu juga kita lagi ada di situ. Ya intinya begitu dikasih izin, akhirnya gue lanjutin tuh perjalanan pendakian sampai ke puncak. Nah pada akhirnya setelah sampai di puncak, ternyata pengalaman ini nggak habis di situ aja bang. Pengalaman yang gue evakuasi di Curug itu nggak habis sampai di Curug itu aja, di titik Curug. Ternyata pas sampai gue di puncak, satu malam gue di puncak, frontal di tenda sebelah si Jawa temen gue. Dia nangis, lah, Mor, lu baru denger Jawa nangis di gunung. Ini kata Tapong. Kebelet berak kali, gue bilang gitu. Nah di situ, iya, nah kita kan namanya anak kampung, kita frontal gitu sama teman-teman ya, bercanda pada bocor halus. Kebelet berak kali Pong, gue bilang, apa kelaparan kali, gue bilang. Kita lagi pada nyanyi-nyanyi, kita gitaran itu, kita cuma bawa 2 tenda. Dan di mana tuh setiap tenda itu dari 2 tenda itu kita jubel-jubelan. Pokoknya makin banyak orang kan di dalam tenda makin anget lah gitu. Iya, benar. Nah itu dia si Jawa ini di dalam tenda sendiri bang, yang mana semua pada di luar pada nyanyi-nyanyi, pada gitaran kan gue bawa kentrong tuh. Nah si Tapong bilang, lu baru kali ini ya denger suara si Jawa nangis di gunung. Coba lokit kata si Tapong. Dibuka tuh pintu tenda, dilebarin sama Tapong, teriak, woi lu mabok? Kagak mau nengok, nangisnya makin jadi. Gua mau pulang, kata si Jawa sembari nangis. Gua mau pulang, lu semua jahat sama gua, lu semua jahat. Teriak tuh di situ 2 kali bilang jahat, kedua kalinya dia teriak, lu semua jahat, gua mau pulang. Tapi kok suaranya beda di situ, sembari nangis ngerinting. Tapong cabut nih, Ngor udahin Ngor musikannya. Kenapa? Nih si Jawa kayak nggak beres. Gue pikir kan Jawa biasa orangnya jahil bang. Lagi-lagi Jawa yang berbuat begini, paling ujung-ujungnya jahil gitu kan. Emang dia kalau jahil keterlaluan bang. Apa juga jadi mainan lah gitu, jadi isengannya dia. Tuh asem Jawa itu di plastik. Gue buka, yang mana itu gue bawa dari rumah, gue taruh di telapak tangan gue, langsung gue pegang pala belakang, gue makaninnya ke mulutnya. Nah itu dari situ tenda hancur bang, frame gue, gara-gara dia ngamuk. Di situ ngamuk, baru gue sadar, dada gue kan ketendang nih sama si Jawa. Nah di situ gue yakin kalau temen nggak mungkin begini lah sama gue, karena lu semua temen dari kecil sama gue. Gue yakin di situ Jawa, ini bukan Jawa gitu. Intinya kesurupan lah.
Suaranya beda, suara apa? Cewek apa? Pokoknya ngerintih, dan itu nggak sewajarnya real suara si Jawa. Oke. Yang kita pahamin semua. Si Tapung juga yakin ini bukan Jawa gitu. Nah dari dia frontal, rem kita patah tuh, gue ditendang sama dia. Gue keuruk tenda tuh, di dalam tenda. Gue keluar, gue seret kakinya di luar. Lu boleh frontal, cuman jangan jauh, gue bilang. Dan setelah lu frontal, kalau lu capek, lu tinggalin temen gue. Bingung gue di sini, nggak ada siapa-siapa. Gue mau minta tolong sama siapa? Kalau lu sakit, gue bawa ke rumah sakitnya, gue bingung. Kagak ada rumah sakit, nggak ada medis di sini, gue bilang. Udah lu mau frontal nih di luar, gue tarik kakinya. Salah gue orang apa sama lu? Atau tadi gue lintas, gue di jalur, gue bilang lu lewat keinjak, gue bilang gitu kan. Apa lu ketabrak sama temen gue bilang. Salah gue di mana ngomong, gue bilang. Jangan ada yang lu tutup-tutupin. Dia nunjuk ke bawah, Bang. Dia nunjuk ke bawah, dia bilang apa? Air. Saya dari air. Curug. Saya mau pulang. Nah di situ sugesti gue, jasad yang tadi siang gue temuin. Si Tapung langsung bilang, men, pagi ini cabut. Itu 2:30, Bu. 2:30 pagi. Pagi ini cabut. Men. Turun, kita cari tuh rumah petua yang tadi, yang kemarin tuh, evakuasi bareng gitu. Rapi, 5:30 itu gue. Kita periksa semua, penerangan masih cukup nih baterainya. Itu si Jawa udah sadar tuh? Si Jawa sadar. Itu gue lepas begitu, gue kalau nanganin orang temen di gunung kesurupan, gue lepas begitu, cuman kita bikinin lingkaran. Jadi lu ngamuk dah, gitu kan. Cuman begitu lu capek, lu tinggalin temen gue gitu. Karena ya gue mau nolong lu bingung gitu kan. Ya kadang kan, walau alam ya, kadang kalau kita pencet ini kan jadi temen juga yang sakit. Ntar ketika dia sadar, kakinya atau tangan kita pencet kekencengan sakit. Terus kadang kalau kita ngajiin juga lebih pinteran setan sama manusia. Ya bukan bener ngomong gitu kan. Si Jawa udah agak sadar, cuman masih nggak bangun lah gitu ya. Pingsan sih enggak, cuman tidur aja gitu. Setelah sadar, dia tidur, udah nggak bangun-bangun. Nah pas bangun dia cuma ngomong, 5:30 itu kita lagi pada prepare, gue tidurin di matras aja udah di luar. Soalnya tenda udah gue lipetin dua-duanya. Udah masuk carrier semua. Dia bangun, topi gue mana nih? Ada mau gue omongin. Begitu dia pakai topi, dia ngomong di situ. Gue dapet titipan nih omongan. Ada omongan untuk terima kasih untuk lu orang, termasuk gue. Dari orang cewek cakep. Orangnya pakai baju putih, celana army. Gue perhatiin. Ini kayak jasad yang kemarin kita ambil. Tapung langsung ngeplak gue dari belakang. Udah jangan lu bahas. Cabut 5:30 gitu. Wah cabut Pak. Gue bilang gitu kan. Lu udah enakan, udah nih minum teh nih. Gue taruh di botol tuh masih anget. Nih minum nih teh. Minum, cabut, gue cari rumah petua yang kemarin. Yang nyuruh kita nyelam ke dasar itu untuk nyari si almarhumah tuh. Gue cari, nanya sama warga. Pas turun itu aman tuh? Alhamdulillah. Nah itu begitu gue sampai ke rumah orang tua itu udah rame di pelataran rumah dia, Bang. Ada beberapa petugas lah ya, dari Mapala, dari mungkin bisa bilang ranger entah apa, gue gak ngerti. Itu lagi ngobrol sama itu. Pas gue datang, disambut sama si petua ini, terus salaman, diajak ke dalam. Tadi banyak pertanyaan gini, cuman saya nggak bawa rombongan kamu karena kamu kan minta ditutupin ini, maksudnya nggak mau terlalu jauh ikut campur, kamu bilang. Kamu mau melakukan pendakian. Sekarang kenapa kamu turun? Baru semalaman. Gue tunjuk si Jawa yang lagi lemes, karena dia belum sarapan pagi itu, turun dari gunung. Itu teman saya Pak jadi kayak orang dongok, gue bilang gitu. Kenapa? Iya semenjak semalaman di gunung itu di puncak dia begini. Gue bilang, gue ceritain kan dia frontal sampai dada saya ditendang, tenda hancur satu, remnya pada patah. Pas suruh duduk di dalam, gitu, ya ngentahlah si petua ini baca apa gitu. Itu tau-tau dia ngomong si Abah, si petua ini bilang dia cuma mau terima kasih karena udah ada petunjuk gitu. Dari ada bantuan lah intinya gitu dari kalian semua, karena si korban nih mau pulang, mau ketemu keluarganya yang lagi nunggu, dan si korban ini mau diurus secara layak lah gitu. Nah itu dikasih tuh si bapak ini keluar manggil siapa gue nggak tahu, tuh di luar banyak orang lagi nunggu. Tuh jasad masih ada jasadnya di lapangan depan halaman itu, masih ada lagi banyak orang di situ. Kayak senior gitulah, gue nggak ngerti. Itu dipanggil satu orang, dia ngasih file, dikasih ke Abah ke dalam. Nah langsung dibuka, ini bukti aslinya dari si korban. Pas gue lihat, cakep Bang, cewek pakai baju putih, celana army yang kantongnya banyak. Nah di situ gue langsung anjay,
Ini yang Jawa bilang tadi pagi. Dapat salam terima kasih lu orang termasuk gua dari orang cewek kayak begini-gini potongannya. Ini Wak yang tadi pagi lu bilang. Gua kasih unjuk gambarnya. Itu alamat semua ada di situ udah. Dari tanggal dia naik, terus hilangnya dia. Cuman entah kenapa ya, kok masih utuh walaupun bengkak gitu ya. Cuman bagian-bagian kaki sama betis nih yang udah nggak ada. Nah itu gue nggak nanyain ke petua ini kenapa masih utuh, entah dia 6 bulan itu jatuhnya dari mana gitu dan baru kecebur masuk ke lorong itunya kapan gitu, gue nggak ngerti ya. Intinya gue dapetin itu utuh seperti itu, cuman kadang udah bengkaknya udah cairan semua gitu, udah air lah, bisa gembur gimana sih, gembur kayak bubur gitu. Ketika dievakuasi teman ditaruh di daratan, itunya kena guntukan karang, palanya tuh pecah kempes. Itu aroma udah kagak enak di situ bang. Ya cuman alhamdulillahnya itu, dibilang aneh gitu. Jadi 6 bulan itu hilang tapi utuh. Iya. Utuh bang. Alhamdulillah di situ. Pas lu temuin bajunya sama tuh, baju Sama. putih. Oh itu mah udah nggak jelas, yang gue pahamin kalau baju nggak jelas, yang gue pahamin cuma celana. Celana army. Celana yang gue pahamin. Pas lihat filenya, data-data orang hilang gitu kan. Ya ini dia orang yang lagi dicari. Almarhumin yang lagi dicari. Nah di situ gue minta gimana caranya kita pulang selamat lah gitu, baik-baik aja gitu sampai rumah gitu. Soalnya kita nggak mau dari hal ini kebawa ke rumah sugesti kita lebih jauh gitu kan. Karena di rumah kan kita ngumpul sama keluarga gitu. Utama si Jawa ini gimana Pak caranya biar nggak sugesti nggak macam-macam gitu kan. Dari jalan pulang sampai ke rumah. Ya udah cuma dikasih air sama beliau. Air itu didoain sih dikasih. Terus suruh bilas ke mukanya 3 kali. Ya alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Sampai kita pulang lagi ke Jakarta. Cuman dari pengalaman itu yang gue dapat sih ya pelajaran yang cukup besar sih buat gue bang. Tanpa gue sadarin dari perjalanan iseng itu gue bisa ketemu temen yang ingin pulang. Ya mungkin dari cerita gue segitu aja kali bang. Ntar dulu bang, itu siap. Lu kan habis nemuin mayat bang ya? Kok lu bisa kepikiran buat lanjut naik? Pas lu lagi naik tuh lu nggak suges, nggak kepikiran? Itu kan yang tadi dibilang sugesnya itu bang. Ya udah kemana-mana pikiran. Nah di dalam perjalanan itu suges itu udah masuk bang. Berat, langkah kita juga berat. Cuman kan dari awal emang kita anak-anak bocor semua. Tim terabas semua bang. Jadi udahlah yang tadi. Toh nyatanya si korban manusia. Kita juga bakalan seperti dia. Sebelum dia begitu, awalnya dia kayak kita. Yang ada di pikiran si Tapong nih. Pong, kaki gue berat banget Pong, lemes banget. Gara-gara ketemu begitu dan mungutin gompahan-gompahan pecahan dari betis sama kakinya itu. Udahlah Cil. Dia sebelum begitu kayak kita. Udah nyantai aja sama, intinya dia manusia juga. Udah orang kita nggak berbuat jahat kok, kita nolong atas bantuan dorongan dari seorang tua bapak tadi tuh. Nah sedikit frontal sih emang nih teman gua. Emang kadang kalau dipikir parah juga tuh aki-aki gitu. Tahu ada di situ terus nyuruh kita. Ya udah jangan dipikirin lah, ngapain sih gitu. Udah diurus sama warga kok. Udah naik aja. Cuman berat, temen juga sama berat. Sampai kejadian malam itu gue bilang di puncaknya tuh si Jawa kesurupan lah, apalah. Ya itu bang. Kalau buat pikiran mah beban. Pendakian kala itu ya beban buat gue gitu. Itu tahun 2019 ya? Kisaran 2019 lah ke 20. Hari weekend apa hari biasa? Kalau acara pendakian itu gue di hari Rebo bang. Oh, hari Rebo. Hari Rabu. Pantesan udah naiknya ke gunung itu sepi lah. Iya. Berarti itu jasad cewek. Tadi lu bilang kan 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan yang gue dapat pengetahuan dari si petua ini. Yang ngarahin gue untuk nyelam terlalu dalam itu ke lorong. Apa teman-temannya nggak nyariin apa gimana? Menurut semua udah si nyari. Itu, udah laporan juga ke pihak berwajib, udah segala dicari gitu, disebar. Ya cuman sejauh itu nggak ketemu. Mungkin ke prosoknya di mana, nyangkutnya di mana. Terus di jalur itu kan di pendakian gunung itu kan di daerah Jawa Barat itu kan masih ada jalur erba bang. Jadi ngebuangnya itu ke curug itu tempat gue mandi. Itu curug kalau datangnya erba nggak disangka-sangka, kalau datang dadakan. Tergantung cuaca lagi gimana gitu, kalau musim hujan tuh banyak erba yang datang. Tuh kalau erba datang terus airnya habis. Sampai tempat awal gue loncat itu rata tuh sama air. Dan air udah kacau balau udah warnanya. Terus lu diceritain nggak kayak kan pasti rombongannya cerita dong. Rombongan si cewek ini cerita ini. Gue nggak ketemu. Bukan maksudnya cerita ke si petua ini nggak cerita. Gue malah dapat dari si petua pas
turun gunung, terus teman gue dikasih air tuh si Jawa, suruh minum, terus suruh bisa mukanya biar nggak kebawa sugar sampai ke rumah ke Jakarta. Nah si petua ini bilang, ya awal dari rombongan sih intinya. Awal dari rombongan, terus kepencar gitu. Kepencar. Jadi dia kalau nggak salah bikin 2 tim apa gimana gitu. Ya dari situ sih intinya pendakian bersama atau rombongan dia lah gitu. Nah dia kepencar nih. Si cewek ini nyasar lah. Cuman yang gua tahu mah dari si petua ini, dia padahal udah 2 kali nih. Ini yang kedua kali dia naik gunung itu. Oh si cewek ini? Iya. Jadi seakan-akan mungkin awal dia pendakian nih, bayangan gua mungkin dia ngerasa frontal kali, ngerasa bisa. Udah pada jalan duluan mungkin gitu. Karena dia udah paham nih sebelumnya udah pernah kemari gitu. Jatuhnya itulah. Berarti asumsi gue nih ya, ini cewek nyasar terus keprosok ke jurang gitu kali ya. Sampai akhirnya masuk ke curug itu. Iya. Cuma kok bisa masuk ke lubang itu, Bang? Itu gue tanya sama ini istrinya dari si petua ini. Kan di tempat dia tuh ada istrinya, ada 2 anaknya tuh. Anaknya laki perempuan. Nah yang lakinya emang temen gue juga. Pernah kenal lah di satu pendakian di situ juga lagi ada acara gitu, acara besar-besaran gitu. Nah pas gue nanya, kalau mau nanya soal curug itu ke anaknya nih yang laki. Coba tanya ke ibu sana, dia lebih tahu sama bapak. Kalau nggak berani bapak nanya ibu. Nah bapak kan udah keluar tuh, si petua ini udah keluar nanganin orang banyak, yang mana ya bisa bilang pengurus-pengurus itu kali. Dan jasad itu masih di situ untuk nunggu keluarganya jemput. Dari mana gitu asalnya. Nah gue nanya di dapurnya sama si ibu tentang sejarah curug ini. Ternyata kenapa ada rongga itu, yang mana dulunya itu jalur goa zaman Jepang. Yang kasarnya bisa dibilang mungkin dulu zaman-zaman orang-orang kita nih dijajah sama Belanda apa Jepang gitu, itu jalur buat gembleng-gembleng orang-orang kita dulu. Sampai banyak yang meninggal dunia di dalam tersebut, lorong itu. Cuma yang aneh nih Bang, kan biasa jasad kalau meninggal nih, dia bakal ngambang Bang. Itu, kan karena lorong itu berliku Bang. Jadi dia ada kayak udah ada tumbuhan batu gitu, makanya masuknya itu sempit. Yang gue bilang gue masuk aja baru masuk badan, nggak begitu terlalu jauh, itu udah kegesek karang tali gue. Yang selaman gue pertama itu, makanya gue sampai frontal ke temen gue marah gitu, kenapa lu tarik gitu, udah capek-capek gue nyelam gitu lo tarik. Ya ternyata itu, yang dia rasain sama temen itu lagi pada megang tambang itu gesekannya kenceng. Ya jadi main tariknya teman-teman gue kan, karena takut gue kenapa-napa intinya gitu kan, lebih ngebela temen lah gitu. Nah di situ gue malah marah, karena gue nggak tahu apa-apa gitu. Dan yang gue maksudnya ini Bang apa? Itu jasad kok bisa masuk ke situ Bang? Nggak ngerti deh itu gue. Entah apa memang kebawa sama herba atau apa gitu kan. Namanya kan di situ kalau lagi adanya herba nggak inilah nggak kaleng-kaleng Bang di situ. Soalnya gue pernah ada cerita, salah satu cerita gue di channel Timur Misteri Bang. Itu tentang gue solo basket di situ. Solo apa? Solo basket. Oh iya. Itu gue di curug itu juga Bang, gue pernah. Itu sampai semua banda gue tuh keserang herba. Buset. Nah itu ya dibilang tragis ya tragis, sedih gue terus takut juga, banyak hal-hal yang nyerang gue sih dari alam, maksudnya dari gaib gitu. Banyak juga yang nyerang gue di saat malam itu, sampai gue mutusin tuh yang tersisa cuman bayonet saat itu gue mutusin bikin bivak Bang. Bivak akhirnya. Nah dalam bivak itu gue ditongkrongin tuh sama makhluk-makhluk banyak lah intinya. Wah gila sih lo Bang, sendirian itu. Iya. Pas lo nyelam itu lo nggak ini Bang, pas lo nyelam tuh ketemu jasad itu lo nggak ngerasa kayak down gitu? Anjir gue berenang sama mayat. Ya enggak sih Bang, gimana ya, nggak bisa dibohongin gitu ya. Takut mah takut luar biasa, cuman kan lagi-lagi keadaan refleks yang buat kita berani tuh, keadaan refleks gitu. Iya sih, jadi bukan cekatan, bisa dibilang bukan cekatan. Gue kalau disuruh jujur nggak mau gue melakukan itu gitu. Kalau tahu ya iya, nggak bakal mau gue. Cuman lagi-lagi ya itu keadaan refleks gitu, bukannya cekatan, bukan apa, bukan. Kan ini hal kedua kayaknya dari gue ketemu hal jasad seperti itu. Keduanya di jalur yang sama. Hah? Cuman keadaannya yang pertama mah bukan adanya di curug, tapi di jurang. 2 kali lu nemuin jasad di jalur gunung itu. Wah, di lokasi yang sama. Itu ketemunya lagi-lagi sosok perempuan. Wah, ini jalur berarti iya, lumayan ngeri ya buat yang nggak hati-hati. Wah, oke deh Bang Kancil. Siap Bang. Kayaknya lu banyak juga nih pengalaman lainnya Bang.
Ya, Mungkin ntar kalau ada waktu mampir lagi kalau bisa. Oke, Bang. Oke. Kita cerita lagi Bang ya. Ada pesan-pesan Bang mungkin? Apa kayak gitu? Ya kalau benar mungkin teman-teman juga udah pada pintar kali, udah pada the best ya kan. Juga Bang. Nggak ada sih, cuman lagi-lagi buat pendaki-pendaki lah. Oh gitu, kalau buat pendaki ya buat teman-teman lah ya intinya. Ya kalau buat pesan mah nggak ada nasihat apalagi, cuman intinya buat teman-teman pendaki jangan coba sering-sering lo ambil semua pengalaman hidup lo di gunung, di jalur, di alam dari lensa kamera. Coba sekali-kali lo pakai yang namanya lensa hati. Di situ baru lo tahu apa yang lo dapat dan lo rasakan. Kenikmatan yang sungguh luar biasa, Bang. Wah, mantap. Oke deh Bang Kancil. Siap, Bang. Terima kasih banyak nih udah main ke channel gue Bang. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe sama Bang Kancil. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.